Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syariani dengan NIM 0601231001, Prodi Ilmu Perpustakaan 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Rule of Law, dan saya akan menjawab satu pertanyaan UAS saya pada mata kuliah kewarganegaraan. Pengertian Rule of Law. Rule of Law adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. Setiap lembaga pemerintahan dan lembaga lainnya yang ada dalam negara itu menjalankan tugas harus dilandasi hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pula. Dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Negara berdasarkan hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi, sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu seperti berikut. Yang pertama, keadilan, yang kedua, kemanfaatan, dan yang ketiga, kepastian. Indonesia menerapkan konsep rule of law dengan syarat-syarat seperti perlindungan konstitusional, pengadilan yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan berpendapat dan berserikat, tugas oposisi, dan pendidikan kewarganegaraan. Perbedaan konsep negara hukum rule of law dengan konsep negara hukum lainnya. Konsep negara hukum rule of law berbeda dengan konsep negara hukum Rechtsstaat yang berasal dari Eropa kontinental. Perbedaan utama antara keduanya adalah dalam bidang peradilan, di mana negara hukum Rechtsstaat mengenal adanya dua set peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Sedangkan negara hukum rule of law hanya mengenal satu set peradilan, yaitu ordinary court. Fungsi rule of law pada hakikatnya adalah jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat, terutama keadilan sosial. Selain itu, sudah dijabarkan seperti berikut. Yang pertama, secara formal tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 1 Ayat 3. Yang ketiga, Pasal 24 Ayat 1. Yang keempat, Pasal 27 Ayat 1. Yang kelima, Pasal 28D Ayat 1 dan 2. Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut Rule of Law. Yang pertama, adanya perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip Rule of Law secara formal Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 Ayat 3. Yang kedua, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali, Pasal 27 Ayat 1. Yang ketiga, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama di hadapan hukum, Pasal 28D Ayat 1. Yang keempat, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, Pasal 28D Ayat 2. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan berikut. Jelaskan bagaimana yang disebut negara rule of law versus bagaimana kalau negara tidak membuat hukum sebagai panglima. The rule of law dalam literatur termuka memiliki pengertian yang sama dengan negara hukum. Demikian juga dalam keputusan Indonesia, istilah negara hukum merupakan penerjemahan langsung dari Rechtsstaat. Pernyataan ini dikuatkan pendapat para pakar-pakar hukum di Indonesia. Di antaranya adalah Noto Homjojo dan Sumrah. Adapun pernyataan mereka adalah dengan timbulnya gagasan-gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad ke-11 itu, maka timbul juga istilah hukum Rechtsstaat. Yang sudah kita kenal lebih lama adalah pengertian Rechtsstaat atau negara hukum, atau untuk menjamin kata-kata dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Negara yang berdasarkan atas hukum. Dari dua pendapat tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Rechtsstaat sama artinya dengan negara hukum. Begitu juga dengan
apa yang dinamakan rule of law memiliki pengertian yang sama dengan negara hukum. Hal ini dikemukakan oleh Sunaryati Hartono dengan ungkapan sebagai berikut. Oleh sebab itu, agar supaya tercipta suatu negara hukum yang membawa keadilan bagi seluruh rakyat yang bersangkutan, penegakan the rule of law itu harus diartikan dalam arti yang materi. Menurut Sudargo Gautama, ada persamaan utuh antara rule of law dengan negara hukum. Hal ini beliau ungkapkan dalam kalimat, dan jika kita berbuat demikian, maka pertama-tama kita melihat bahwa dalam suatu negara hukum terdapat pembatas kekuasaan negara terhadap perseorangan. Namun negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. Itulah yang disebutkan oleh ahli hukum Inggris dikenal dengan rule of law. Hukum sebagai panglima hanya sebatas dalam dunia mitos, karena hukum lebih dipengaruhi oleh politik yang berada di tangan para politikus menurut Muhammad Mahfud. Pengaruh politik akan berpengaruh pada karakteristik produk, produk dan proses pembuatannya. Hukum kualitas antara hukum dan politik, khususnya dalam bidang hukum publik, tampak dengan jelas bahwa sistem politik yang demokratis senantiasa melahirkan produk hukum yang berkarakter responsif atau populistik. Sedangkan sistem politik yang otoriter senantiasa melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks atau konservatif. Hukum di negara Indonesia harus dapat secepatnya diperbaiki sistemnya. Kalau tidak, maka yang akan terjadi berapa puluh tahun ke depannya akan semakin rusak hukum yang ada dikuasai oleh para penguasa di negara ini. Menurut Lawrence M. Priedam, sistem hukum akan baik jika harus selaras dan satu tujuan, mulai dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.